Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali. Di pertemuan kali ini masih membahas tentang grafik fungsi trigonometri. Namun kali ini kita akan lebih fokus ke grafik fungsi sinus. Jika minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang grafik fungsi trigonometri yang terdiri dari grafik fungsi sinus, di mana daerah asalnya 0 sampai 360 derajat, nilai maksimum 1, nilai minimum negatif 1, amplitudo 1, dan periode 360 derajat. Kemudian kosinus, daerah asal 0 sampai 360 derajat, nilai maksimum 1, nilai minimum negatif 1, kemudian nilai amplitudonya 1, dan nilai periodenya itu adalah 360 derajat. Kemudian ada grafik tangen. Grafik tangen masih dengan daerah asal yang sama 0 sampai 360 derajat, maksimum tak hingga dan nilai minimum negatif tak hingga. Jika kita menggambar grafik seperti pertemuan kemarin, kita membutuhkan tabel. Tabel ini akan membantu kita menghubungkan antara nilai X dengan nilai Y. Nilai X ini berisi tentang sudut-sudut yang akan kita gunakan di grafik. Kemudian nilai Y itu adalah nilai sinus yang akan kita cari nilainya. Kemudian kita berikan titik-titik dan kita akan hubungkan untuk menentukan grafik fungsinya. Pertemuan kali ini kita akan lebih fokus ke grafik fungsi sinus. Sebelumnya, kita akan mempelajari tentang cara menentukan nilai maksimum, nilai minimum, amplitudo, dan periode grafik fungsi trigonometri, khususnya untuk grafik fungsi sinus. Yang pertama, grafik fungsi Y sama dengan sin X, kita kembalikan ke rumus asalnya, yaitu Y sama dengan 1 sin 1, X plus 0 derajat plus 0. Kemudian grafik fungsi Y sama dengan 2 sin X, kita kembalikan ke rumus dasarnya, yaitu Y sama dengan 2 sin 1, X plus 0 derajat plus 0. Kemudian ada grafik fungsi Y sama dengan 3 sin 2X, kita kembalikan ke rumus dasarnya, menjadi Y sama dengan 3 sin 2, X plus 0 derajat plus 0. Di sini grafik fungsi Y sama dengan sin X, 2 sin X, dan 3 sin 2X memiliki nilai maksimum, minimum, amplitudo, dan periodenya masing-masing. Grafik fungsi Y sama dengan sin X itu nilai A-nya adalah 1, kemudian nilai K-nya adalah 1, dan nilai C-nya adalah 0. Sehingga nilai maksimumnya adalah 1, nilai minimumnya negatif 1, dan amplitudonya 1, serta periodenya adalah 2pi atau 360 derajat. Kemudian ada grafik fungsi Y sama dengan 2 sin X. Kita kembalikan ke 2 sin 1, X plus 0 derajat plus 0, 2 itu nilai A, 1 itu adalah nilai K. Sehingga kita tahu nilai maksimumnya 2, minimum negatif 2, amplitudo 2, dan periodenya adalah 2pi. Kemudian yang terakhir ada 3 sin 2, 3 ini adalah nilai A, dan 2 itu adalah nilai K-nya. Maksimum 3, minimum negatif 3, amplitudo 3, dan periodenya adalah pi. Selanjutnya kita akan ke soal berikutnya. Soal berikutnya ada grafik fungsi Y sama dengan 3 sin 2X plus 180. Itu sudah mulai ada 2X plus 180. Berarti rumus dasarnya akan berubah menjadi Y sama dengan 3 sin 2X plus 90 derajat. Karena 2 kali X 2X, kemudian 2 kali 90 adalah 180 derajat. Maksimumnya 3, minimum negatif 3, amplitudonya 3, dan periodenya adalah pi. Kemudian Y sama dengan 2 sin 3X min 90 derajat, itu menjadi 2 sin 3X min 30 derajat plus 0. Maksimum 2, minimum 2, amplitudo 2, dan periode 120 derajat. Grafik fungsi Y sama dengan setengah sin 2X plus 60 derajat plus 2. Ini plus 2 ini adalah nilai konstanta
yang di belakang plus C, itu menjadi Y sama dengan 1/2 sin 2X plus 30 derajat plus 2. Maksimumnya 5/2, nilai minimumnya adalah negatif 3/2. Kemudian amplitudonya adalah 1/2 dan periodenya adalah pi. Oke, di sini nilai maksimumnya 5/2. Saya ulang, nilai minimumnya 3/2, amplitudo 1/2 dan periodenya adalah pi. Dari soal-soal yang sudah diberikan tadi, untuk menentukan maksimum, minimum, amplitudo, dan periodenya, maka dari sini kita dapat menarik kesimpulan tentang rumus dasar dari grafik fungsi sinus, yaitu Y sama dengan A sin K, X plus minus alpha plus C. Nilai maksimumnya itu adalah A plus C, nilai minimumnya adalah negatif A plus C, periode 360 derajat dibagi nilai mutlak K, amplitudo setengah dari nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Itulah mengapa grafik fungsi Y sama dengan setengah sin 2X plus 60, nilai maksimumnya 5/2, itu karena 1/2 ditambah 2, kemudian minimum 3/2, itu karena negatif 1/2 ditambah 2, dan amplitudonya setengah, yaitu setengah dari 5/2 dikurangi 3/2. Selanjutnya kita akan menggambar grafik Y sama dengan 2 sin X. Jika minggu kemarin kita hanya menggambar Y sama dengan sin X, maka sekarang kita akan tambah nilai A-nya menjadi 2 sin X. Di sini ada tabel dengan nilai X-nya adalah sudut-sudut yang akan kita gunakan untuk menentukan nilai dari Y sama dengan 2 sin X. Dan grafiknya terlihat seperti pada gambar. Di sini terjadi perubahan grafik, di mana perubahannya itu terjadi pada nilai maksimum dan nilai minimumnya saja, sementara periodenya itu tetap di 360 derajat. Amplitudonya itu adalah 2, nilai maksimum 2, nilai minimum negatif 2. Berarti perubahannya hanya terjadi pada nilai maksimum, nilai minimum, dan amplitudonya. Selanjutnya kita akan menggambar grafik Y sama dengan 2 sin 2X min 90 derajat. Jika tadi Y sama dengan 2 sin X, sekarang kita akan tambah nilai K-nya menjadi 2, kemudian alfanya 90 derajat. Di sini terlihat di tabel sudah ada nilai untuk X, yaitu sudut-sudut yang akan kita gunakan nantinya di grafik. Kemudian kita tentukan nilai Y sama dengan 2 sin 2X min 90 derajat. Dan di situ terlihat nilainya 0 sampai dengan nilai pi-nya adalah 0. Kita akan menggambar grafik fungsinya. Pertama kita harus menginput dulu nilai A-nya. Tadi kita sudah tahu bahwa nilai A-nya itu adalah 2, kemudian nilai K-nya itu adalah 2, dan nilai alfanya itu adalah 90 derajat. Kita masukkan dulu input nilai A-nya, yaitu 2. Nah, jika nilai A-nya 2, otomatis di situ terlihat nilai maksimumnya. Kemudian kita input nilai K-nya, nilai K-nya 2. Nah, jika kita lihat di grafik, itu untuk 2X, 2 sin 2X akan terlihat grafiknya seperti itu. Kemudian kita akan coba masukkan nilai alfanya, yaitu 90 derajat. Grafik otomatis berubah. Di sini terlihat grafiknya, periodenya langsung ke 180 derajat. Kemudian nilai maksimumnya 2, nilai minimumnya negatif 2.
Selanjutnya, penting untuk kalian pahami, jika fungsinya berbentuk Y sama dengan sin X plus minus alpha, jika dia plus alpha, maka grafik akan bergeser ke kiri sejauh alpha searah sumbu X. Namun jika dia negatif alpha, maka grafik akan bergeser ke kanan sejauh alpha searah sumbu X. Namun jika fungsinya berbentuk Y sama dengan sin X plus minus C, maka jika dia plus C, grafik bergeser ke atas sejauh C satuan searah sumbu Y. Jika dia negatif C, maka grafik otomatis bergeser ke bawah sejauh C satuan searah sumbu Y. Misalnya Y sama dengan sin X plus 90 derajat, maka dia akan bergeser ke kiri sejauh 90 derajat. Tapi jika dia sin X min 90 derajat, maka dia akan bergeser ke kanan sejauh 90 derajat. Selanjutnya kita akan melihat pergeseran grafik, melihat perubahan nilai maksimum, minimum, amplitudo, dan periodenya dari fungsi-fungsi yang sudah dibuat. Ada sin X, 2 sin X, 2 sin 2X, 2 sin 3X, 2 sin 4X, 3 sin 3X, kemudian ada sin 2X plus Pi, sin 2X min Pi, kemudian yang terakhir sin 2X plus Pi plus 1. Baiklah, langsung saja kita akan melihat perubahan-perubahan grafik, pergeseran-pergeseran grafik dari fungsi-fungsi sinus yang sudah ditentukan di sini. Kita mulai dari grafik fungsi Y sama dengan sin X. Y sama dengan sin X, jika kita masukkan ke rumus dasarnya, maka akan menjadi Y sama dengan 1 sin 1 X plus minus 0 derajat plus 0, di mana A-nya itu adalah 1, ini adalah nilai K yaitu 1, serta alfanya itu 0 derajat. Dari sini kita bisa tahu nilai maksimumnya 1, nilai minimumnya negatif 1, amplitudonya 1, periodenya 360 derajat atau 2pi. Jadi kita lihat grafiknya seperti apa modelnya. Jadi sini terlihat bahwa grafik ini periodenya sampai 2pi. Yaitu satu gelombang terdiri dari satu bukit dan satu lembah, yaitu sampai 2pi 360 derajat. Nilai maksimumnya 1, nilai minimumnya negatif 1, amplitudonya itu adalah 1. Jadi grafik ini akan kita bandingkan dengan grafik fungsi 2 sin X. Kita lihat dulu keterangan untuk grafik 2 sin X. Y sama dengan 2 sin X, kita masukkan ke rumus dasarnya menjadi Y sama dengan 2 sin 1 X plus minus 0 derajat plus 0. Di sini ditambahkan nilai A-nya. Awalnya itu nilai A-nya 1, kemudian kita tambahkan menjadi 2 untuk melihat perubahan grafiknya. 2 sin 1, nilai alfanya tetap, nilai K-nya tetap, kemudian maksimumnya otomatis berubah menjadi 2, minimumnya negatif 2, amplitudonya 2, periodenya menjadi 360 derajat atau 2pi, masih sama. Terus pergeserannya 0. Kenapa pergeserannya 0? Karena di sini nilai alfanya 0 derajat, jadi tidak mengalami pergeseran. Kita lihat grafiknya. Nih, grafik untuk 2 sin X. Grafiknya seperti ini. Warna merah ini adalah untuk grafik 2 sin X, sementara yang hitam adalah grafik Y sama dengan sin X. Di sini terlihat perubahannya. Perubahannya itu hanya terjadi di nilai maksimum dan nilai minimum serta amplitudonya. Nilai periode masih tetap yaitu 2pi. Jadi perubahannya hanya di situ. Untuk perbedaan fungsi Y sama dengan sin X dengan fungsi Y sama dengan 2 sin X. Sekarang kita tambah lagi. Kita tambah untuk nilai K-nya. Fungsinya menjadi Y sama dengan 2 sin 2X. Kita akan bandingkan antara grafik Y sama dengan 2 sin X dengan grafik 2 sin 2X. Sementara kita hilangkan dulu untuk fungsi sin X-nya. Biar kita lihat perubahannya. Y sama dengan 2 sin X. Di sini yang ditambahkan adalah nilai K-nya. Kita masukkan ke rumus dasar menjadi 2 sin 2 X plus 0 derajat plus 0. Nilai maksimumnya masih 2, minimumnya negatif 2, amplitudonya 2,
periodenya 180 derajat atau pi, pergeserannya 0. Jadi jika kita tidak melihat grafik, maka bisa kita tentukan langsung periodenya berapa, yaitu dengan rumus 360 derajat dibagi K. Karena K-nya di sini 2, berarti 360 derajat dibagi 2 itu adalah 180 derajat atau pi. Pergeserannya masih 0 karena di sini alfanya adalah 0. Kita lihat untuk grafiknya. Jadi grafik 2 sin 2x akan seperti ini, yang warna biru. Jadi dia membentuk satu gelombang sampai di 180 derajat. Satu lembah dan satu bukit itu di 180 derajat. Nah, kita lihat perbedaan antara 2 sin x dengan 2 sin 2x. Di sini perbedaannya itu hanya terjadi di periode, sementara untuk maksimum, minimum, serta amplitudonya tetap sama, hanya terjadi perubahan di periodenya. Selanjutnya kita tambah lagi supaya lebih memahami perubahan dari grafik fungsi sin. Kita tambah lagi dengan keterangan berikutnya. Ini untuk 2 sin 3x. Jadi ditambahkan untuk nilai K-nya menjadi 3. Kita akan bandingkan antara grafik 2 sin 2x dengan 2 sin 3x. Apa yang akan terjadi? Kita hilangkan dulu untuk yang 2 sin x-nya. Di sini untuk grafik Y sama dengan 2 sin 3x, dimasukkan ke rumus dasar menjadi 2 sin 3 x plus 0 derajat plus 0. Nilai maksimumnya 2, nilai minimumnya negatif 2, amplitudonya 2, periodenya menjadi 120 derajat atau 2 pi per 3, kemudian belum mengalami pergeseran karena nilai alfanya itu adalah 0. Tidak mengalami pergeseran, hanya terjadi perubahan pada periode. Lihat periodenya di sini adalah 120 derajat. Kenapa 120 derajat? Karena 360 derajat dibagi 3. Jadi untuk menentukan nilai periode itu tergantung dari nilai K-nya. Semakin besar nilai K-nya, maka periodenya ini semakin kecil. Jadi di sini kita lihat perubahan grafiknya, perbandingan antara grafik 2 sin 2x dengan 2 sin 3x. Di sini yang hijau dengan yang biru. Dia membentuk satu gelombang hanya di 120 derajat. Yang hijau, nah, pas di 120 derajat. Sementara kalau Y sama dengan 2 sin X itu sampai dengan 180 derajat. Jadi dia berubah ke sini. Kemudian gimana dengan nilai maksimum dan minimum? Masih sama, yaitu 2 dan negatif 2. Amplitudonya masih sama, yaitu 2. Hanya terjadi perubahan pada periode. Kita akan tambah lagi menjadi Y sama dengan 2 sin 4x. Kita akan lihat bagaimana perubahannya untuk lebih meyakinkan bahwa periode itu sangat bergantung dengan nilai K. Kita hilangkan dulu ininya biar tidak rancu. Kita masukkan Y sama dengan 2 sin 4x. Kita tambah dia nilai untuk nilai K-nya. Kita masukkan ke rumus dasar menjadi Y sama dengan 2 sin 4x plus minus 0 derajat plus 0. Nilai maksimumnya 2, nilai minimumnya negatif 2, amplitudonya 2, periodenya 90 derajat atau pi per 2, pergeserannya masih 0. Di sini terlihat jelas bahwa perubahannya itu berada di periode. Jadi di sini bisa ditarik kesimpulan bahwa semakin besar nilai K-nya ini, maka periodenya itu semakin kecil, karena periode itu tergantung dari nilai K. 360 derajat dibagi K. Kita akan lihat untuk grafiknya. Dia akan semakin ke sini, dia akan semakin mendekati 0 di pi per 2 di 90 derajat. Sementara tadi untuk Y sama dengan 2 sin 3x itu dia periodenya di 120 derajat.
Jadi terjadi perubahan grafik di sini. Selanjutnya kita akan tambah tidak hanya di nilai K, sekarang kita akan tambah di nilai A-nya. Kita akan coba untuk grafik Y sama dengan 3 sin 3X. Kita hilangkan yang ini dulu biar tidak rancu, lebih mudah untuk membedakan. Di sini Y sama dengan 3 sin 3X. Kita masukkan ke rumus dasar menjadi 3 sin 3 X plus minus 0 derajat plus 0. Nilai maksimum 3, nilai minimum negatif 3, amplitudo 3, periodenya 120 derajat atau 2pi per 3. Pergeseran masih 0. Sekarang kita lihat grafiknya seperti apa. Nah, grafiknya seperti ini. Sekarang yang kita bedakan, yang kita lihat perbedaannya, seharusnya 3 sin 3X dengan 2 sin 3X. Ya, berarti yang ini kita hilangkan dulu. Yang 2 sin 4X. Kita akan lihat perbedaannya dengan 2 sin 3X. Jadi grafiknya sama, yang terjadi hanya maksimumnya, nilai maksimumnya saja. Karena apa? Karena yang kita tambahkan tadi adalah nilai A. Jadi yang berubah itu hanya nilai maksimum dan minimum jika dibandingkan dengan grafik Y sama dengan 2 sin 3X. Jadi di sini dapat ditarik kesimpulan, semakin nilai A-nya ini semakin tinggi, maka ketinggian grafiknya ini juga akan semakin tinggi. Kemudian periode itu tergantung dari nilai K, karena 360 derajat dibagi dengan nilai K. Baiklah, ini untuk fungsi yang berbentuk 2 sin 4X, 2 sin X, sin X, 2 sin 2X, 2 sin 3X, dan 3 sin 3X. Beda lagi kalau fungsinya sudah menempatkan nilai alfa. Ini akan kita coba. Kita hilangkan yang ini dulu semuanya, karena kita akan mencoba untuk fungsi yang memiliki nilai alfa. Oke, kita mulai dengan Y sama dengan sin 2X plus alfa. Dari sini. Y sama dengan sin 2X plus alfa. Di sini terlihat kalau jika kita masukkan ke rumus dasar, ini akan menjadi 1 sin 2X plus 90 derajat. Jadi 2-nya dikeluarkan. Karena ini adalah rumus dasar, harus seperti ini. 2X, 2 kali X, ini adalah 2X, 2 kali 90 derajat, 180. Ini mengapa kita masukkan ke rumus dasar ini agar lebih memudahkan kita menentukan nilai maksimum, minimum, amplitudo sama periodenya serta pergeserannya. Nah, di sini nilai maksimumnya 1 karena tidak ada plus C di sini. Di sini dianggap plus C-nya 0. Jadi 1 tambah 0 1. Nilai minimumnya negatif 1, negatif 1 tambah 0 negatif 1. Kemudian amplitudonya setengah dari nilai maksimum dikurangi nilai minimum, itulah hasilnya 1. Kemudian periode. Periodenya 180 derajat. 180 derajat ini 360 derajat dibagi 2. Hasilnya adalah 180 derajat atau pi. Kemudian pergeseran. Grafik sudah mulai bergeser. Kenapa mulai bergeser? Karena sudah ada nilai alfa di sini. Ingat tadi, kalau dia plus alfa, dia akan bergeser ke kiri sejauh 90 derajat. 90 derajat karena nilai alfanya 90 derajat. Berarti dia akan bergeser ke kiri 90 derajat. Kita lihat model grafiknya. Dia akan bergeser ke kiri. Sudah melewati nilai 0. Jika kita bandingkan dengan grafik dasarnya, yaitu Y sama dengan sin X, jelas terlihat dia bergeser sejauh 90 derajat. Berarti jika dia sejauh 90 derajat, berarti dia bergeser sampai negatif pi per 2, yaitu negatif 90 derajat.
Ini perubahan grafik pergeserannya. Dia ke kiri karena di sini plus 90 derajat. Sekarang kita lihat yang pergeseran ke kanannya. Untuk Y sama dengan 2 sin Y sama dengan sin 2x min alfa. Ini tadi plus alfa, kemudian ini min alfa. Dimasukkan ke rumus dasar, ingat selalu masukkan ke rumus dasar. Ini agar lebih memudahkan kalian untuk menentukan maksimum minimum amplitudo periodenya. Jika tidak memasukkan ke rumus dasar, bisa saja nanti akan menjadi rancu di sini. Jika tidak dimasukkan ke rumus dasar, bisa saja kalian lupa. Kalian nanti akan pergeserannya kalian anggap 180 derajat, padahal kalau jika kita masukkan ke rumus dasar, seharusnya pergeserannya itu adalah 90 derajat. Jadi lebih baik dimasukkan dulu ke rumus dasar. Nih, nilai maksimumnya 1, nilai minimumnya negatif 1, amplitudonya 1, periodenya 180 derajat atau pi, kemudian pergeseran ke kanan 90 derajat. Kita lihat perbedaannya dengan yang Y sama dengan sin 2x plus alfa. Nah, jadi dia awalnya di sini, dia bergeser lagi ke sini untuk sin 2x min alfa. Dia mengalami pergeseran ke kanan sejauh 90 derajat. Berarti dia mulai lagi dari sini. Untuk nilai Y sama dengan sin 2x min alfa. Periodenya sampai 180. Sampai di sini dia mencapai satu gelombang. Sedangkan kalau Y sin 2x plus alfa, periodenya 180 derajat, tetapi dihitungnya dari nih. Oke. Selanjutnya kita akan melihat pergeseran grafik untuk ada konstantanya plus 1 di belakang fungsi. Pertama kita hilangkan dulu yang negatifnya ini. Oke. Y sama dengan Y sama dengan sin 2x plus alfa plus 1. Masukkan ke rumus dasar biar lebih aman. Y sama dengan 1 sin 2x plus 90 derajat plus 1. Nah, di sini ada plus 1, otomatis nilai maksimumnya nanti harus ditambahkan dengan yang ini. Jadi jangan menganggap bahwa nilai A itu adalah nilai maksimum dan minimum, bukan. Jadi kebanyakan dari kita menganggap jika di sini 2, maka nilai maksimumnya 2. Jika di sini 3, maka nilai maksimumnya 3. Jadi sebenarnya tidak seperti itu. Tergantung dari nilai C-nya. Di sini karena tidak ada nilai C, jadi dianggap plus 0. Seperti ini ada plus C di sini. Berarti otomatis nilai A ini mau tidak mau harus ditambahkan dengan nilai C. Berarti maksimumnya 1 ditambah 1 itu adalah 2 untuk nilai maksimumnya. Kemudian nilai minimumnya 1, negatif 1 ditambah 1, 0. Kemudian amplitudonya setengah dari 2 dikurangi 0, maka nilainya adalah 1. Periodenya 360 derajat dibagi 2 itu 180 derajat atau pi. Pergeseran ke kiri sejauh 90 derajat. Nih. Kemudian ada penambahan di sini, ada angka 1. Berarti otomatis dia akan bergeser ke atas sejauh 1 satuan. Kita lihat grafiknya. Untuk nah, grafik antara Y sama dengan sin 2x plus alfa dengan Y sama dengan sin 2x plus alfa plus 1 akan seperti ini perubahannya. Grafik akan naik sampai 1 satuan. Grafik naik, kemudian untuk periodenya otomatis akan menjadi untuk nilai maksimumnya otomatis dia akan menjadi 2. Nih. Nah, untuk periodenya 180 derajat atau pi. Pergeseran ke atas 1, naik ke 1 satuan,
kemudian dia bergeser ke kiri sama seperti 2x plus alfa. Sampai di sini penjelasan kita tentang pergeseran grafik fungsi sinus. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan dapat dimengerti. Sekian pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.